let you know ya. Indonesia merupakan negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, dan oleh karena itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang terstruktur agar dampak gempa dapat diminimalkan. Siklus penanggulangan bencana gempa bumi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahap ini saling berhubungan dan membentuk proses yang berkelanjutan. Pada tahap prabencana merupakan tahap yang dilakukan sebelum gempa terjadi. Fokus utama tahap ini adalah pengurangan risiko bencana melalui mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang pertama itu mitigasi. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul akibat gempa bumi. Bentuk mitigasi antara lain. Yang berikutnya itu ada kesiapsiagaan, di mana kesiapsiagaan ini adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar siap menghadapi gempa dalam sewaktu-waktu. Contohnya itu seperti yang pertama itu membuat rencana evakuasi keluarga, yang kedua menentukan jalur dan titik kumpul yang aman, yang ketiga itu menyediakan tas siaga bencana, dan mengikuti simulasi atau latihan evakuasi. Tujuan dari prabencana ini adalah untuk menekankan kepada masyarakat dan menurunkan jumlah korban dan memperkecil kerugian material pada masyarakat setempat. Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Yaitu ada saat bencana. Tahap saat bencana disebut juga dengan tanggap darurat, yaitu tindakan yang dilakukan saat terjadinya gempa. Kemudian itu terjadi atau segera setelah gempa itu terjadi pada saat gempa berlangsung. Masyarakat harus angkat tinggi karena pola kejadian sesuai teori. Misalnya itu seperti gempa, air laut surut, masyarakat lari ke tempat yang tinggi. Baiknya pada gempa bumi di Palu terjadi fenomena likuifiksi yang terjadi sesuai fenomena umum masyarakat. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela pun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki.
Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan. Hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Tutup mulut Anda dengan sapu tangan. Jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Selanjutnya Jika terjadi pasca bencana. Tahapan pasca bencana adalah proses pemulihan setelah kondisi darurat dinyatakan selesai. Tahap ini meliputi kegiatan utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama yaitu ada rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial masyarakat seperti yang pertama itu ada fasilitas kesehatan seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada pendukung psikologi dan trauma. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dengan standar yang lebih aman dan tahan lama. Selain itu, pemerintahan juga melakukan evakuasi terhadap sistem penanggulangan bencana untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi saat gempa. Tujuannya ialah pasca bencana adalah mengembalikan kehidupan masyarakat secara fisik, sosial, ekonomi, dan serta meningkatkan ketahanan menghadapi bencana berikutnya. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Siklus penanggulangan bencana gempa bumi terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahap ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang berkesinambungan. Semakin baik upaya mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap pra-bencana, maka semakin kecil dampak saat gempa terjadi. Dan semakin cepat proses pemulihan pasca bencana dapat dilakukan. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Baik, terima kasih.